Hello guys, muncul fenomena masyarakat Indonesia yang pindah ke rokok murah alias Stingray alias down trading terus bergulir. Hal ini dipicu oleh kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Menurut pengamatan saya, rokok murah membanjiri pasar tanah air setelah hantaman pandemi COVID-19. Banyaknya rokok murah yang beredar di masyarakat bahkan sudah mengancam produsen rokok besar. Terutama mereka memiliki pangsa pasar bagi produsen rokok tier 1 dan terbilang mahal. Hantaman pandemi pada 2020 sampai 2022 membuat banyak orang mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, hingga kembali ke daerah. Di sisi lain, tarif cukai terus naik. Dua kondisi ini membuat banyak perokok harus memilih antara mempertahankan rokok yang dia konsumsi atau menurunkan selera dan kebiasaan merokok mereka dengan cara beralih ke rokok yang lebih murah atau Stingray. Bagaimana kata pedagang? Pedagang eceran yang saya temui di kawasan Jakarta mengungkapkan saat ini terjadi kenaikan harga rokok merata hampir di semua merek. Kayaknya harga rokok naik terus. Bukan sekarang saja tiba-tiba naik. Ada yang naiknya 1.000, ada yang 2.000 per bungkus, variatif sekali. Orang tetap beli. Sepertinya nggak ngaruh adanya kenaikan harga. Memang ada yang nanya, sepertinya harganya beda. Tapi tetap dia beli juga. Atau dia membeli dengan merokok-rokok dengan merek yang lebih murah. Hal senada disampaikan pedagang rokok di kawasan Cibubur. Sepertinya sama saja, yang biasa beli filter tetap beli itu. Orang mah bela-belain beli rokok sekalipun nggak makan. Yang penting ngerokok harus. Berikut harga rokok terbaru dilansir dari Marketplace. Bagaimana pendapat dari Bea Cukai? Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara mengenai banyaknya fenomena masyarakat Indonesia yang pindah rokok murah alias Stingray alias melakukan down trading. Fenomena tersebut memang terjadi dan sesuai dengan tujuan diterapkannya kelas tarif cukai hasil tembakau. Down trading itu memang faktor dari kebijakan tarif selama ini. Untuk sementara, Bea Cukai akan memastikan bahwa kecenderungan down trading ini murni terjadi karena mekanisme pasar. Bea Cukai akan menindak apabila ada kemungkinan kecurangan di baliknya. Down trading kalau memang murni ekonomi tidak bisa kita lawan. Tapi kemudian melakukan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan itu akan ditindak oleh pemerintah. Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR tentang laporan semester 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan cukai tembakau yang terkontraksi selama 2 tahun berturut-turut. Dia mengatakan penurunan penerimaan cukai ini disebabkan karena banyak produsen rokok turun ke kelompok 3 yang tarifnya lebih murah. Penurunan ini memang sesuai dengan tujuan penetapan cukai rokok. Cukai ditetapkan untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Untuk cukai karena memang dilakukan pengendalian produksi rokok, ya memang dampak ini yang diharapkan, ujar Sri Mulyani. Apakah ada kenaikan cukai rokok untuk tembakau murah? Untuk kedepannya, Bea Cukai mengatakan fenomena down trading ini tentu akan menjadi pertimbangan untuk pemerintah menetapkan tarif cukai tembakau. Itu tadinya masukan untuk tarif ke depan. Nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan seperti apa. Kenaikan cukai mempertimbangkan 4 hal, yaitu pengendalian konsumsi rokok, tenaga kerja, penerimaan negara, dan pengawasan barang ilegal. Dari keempat alasan tersebut, pemerintah meyakini kebijakan kenaikan cukai tepat untuk dijalankan. Pemerintah pun telah mendapat persetujuan dari DPR RI untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif cukai hasil tembakau atau CHT pada tahun 2025. Mengenai besarannya akan masuk dalam rencana anggaran dan pendapatan negara atau RAPBN 2025. Guys, bagaimana pendapat Anda? Apakah kenaikan cukai tembakau bisa menghentikan orang untuk membeli rokok? Terjadi efek domino, Bea Cukai naikkan pajak rokok, harga rokok naik, pabrik-pabrik rokok produksi menurun, akhirnya pada bangkrut. Masyarakat pun banyak yang nganggur akibat pabrik tutup. Tapi perokok tetap bertambah. Tradisi merokok tidak bisa hilang.
Maka dari itu seharusnya kebijakan di Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan warga masyarakat dalam negeri. Tidak bisa kita menjiplak-plek begitu saja disamakan dengan negara-negara lain. Apakah ini berarti tujuan mengurangi perokok gagal? Karena percuma saja melakukan pengendalian penggunaan konsumsi rokok dengan menaikkan cukai yang tinggi, yang mengakibatkan rokok harganya selangit. Tapi di sisi lain konsumen pindah ke rokok yang murah dan tetap mengkonsumsi rokok. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, cukai itu untuk menarik pajak atau untuk mengendalikan peredaran rokok? Saya pun termasuk yang beralih ke rokok murah, Tingwei. 30.000 bisa untuk seminggu. Kalau kenikmatannya hampir sama, kenapa harus membayar yang lebih mahal? Apa yang terjadi bila cukai tembakau murah juga dinaikkan? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.